Hai guys, welcome back to my YouTube channel sama gue Jenap. Sebelumnya sorry banget, udah 2 minggu gue belum ngepost video baru lagi karena ada satu dan lain hal yang membuat gue jadi sedikit sibuk. Jadi ya, hari ini baru sempet syuting lagi. Dan tanpa memperpanjang waktu, hari ini video ini gue mau ngebahas soal how to deal with people with depression, atau gimana sih caranya ngadepin orang-orang yang lagi depresi. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi, jangan lupa subscribe dan just keep watching. Nah, jadi sebelum kita menghadapi orang yang kira-kira lagi depresi ini, tentu sebelumnya kita harus paham dulu dong, apa sih depresi itu sebenarnya. Jadi, depresi itu sebenarnya adalah suatu kondisi kesehatan mental yang cukup serius, dan banyak orang yang bilang kalau misalnya seseorang sampai jatuh ke dalam depresi itu berarti mereka kurang iman, kurang berdoa, terus kepribadiannya lemah, atau gitu aja males, makanya mereka cari excuse dengan cara kayak, aduh gue depresi, makanya mau ngapa-ngapain males. Nah, ada beberapa orang yang bilang kalau depresi itu udah diajak curhat aja, ajak ngobrol, nanti juga baik sendiri gitu kan. Padahal itu semua tuh salah, karena sebenarnya depresi itu bukan suatu kondisi yang bisa kalian fix masalah mereka dengan hanya ngobrol atau doa aja, berserah aja, pasrah aja. Nggak kayak gitu, karena depresi itu adalah kondisi kesehatan mental yang emang butuh penanganan serius dari tenaga profesional, medis tentunya. Nah, sebelum gue ngomong lebih banyak lagi, buat kalian yang sebenarnya belum ngerti apa itu depresi, gue udah pernah bikin video tentang mengenali depresi. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung klik di link. Gimana sih? Ya nanti gue kasih linknya. Kalian klik aja nonton di situ, itu gue udah bahas khusus tentang apa itu depresi. Mulai dari tanda-tandanya, tanda bahayanya. Jadi hopefully setelah kalian nonton video itu, kalian bisa ngerti dan relate sama video yang hari ini gue buat. Nah, terus setelah kalian paham mengenai apa itu depresi, tanda-tanda bahayanya, gejalanya, kenapa dia jadi kayak males ngapa-ngapain, gak mau bersosialisasi, sekarang saatnya kalian berperan untuk ngajak atau mendekati si orang ini, either mereka adalah teman kalian atau pasangan kalian atau pokoknya orang terdekat kalian ya. Nah, hal pertama yang sangat-sangat sering jadi concern ketika kita mau approach seseorang dengan depresi itu adalah kita takut salah ngomong, kita takut nggak tahu cara ngomong atau ngebahas isu itu secara benar, terus kita jadi malah akhirnya kayak awkward sendiri, bingung kayak gimana sih ngajak mereka yang ngaku kalau mereka punya depresi atau isu kesehatan mental lainnya, terus kita takut bikin mereka tersinggung, takut bikin mereka marah. Bahkan pada beberapa kasus kalau misalnya mereka udah sampai bilang kayak, gue udah pengen mati lah, gue udah pernah coba self-cut, self-harm, itu bisa jadi dan besar kemungkinannya kita sebagai orang-orang awam yang nggak pernah deal sama hal-hal kayak gini tuh jadi takut, jadi hold back, dan takutnya kalau kita bahas nanti mereka kepikiran lagi, terus jadi malah makin pengen bunuh diri atau mencelakakan diri sendiri. Nah, di sini gue mau bilang bahwa dengan kita ngajak mereka ngobrol itu nggak bakal bikin mereka serta-merta langsung kepikiran atau melaksanakan keinginan mereka untuk bunuh diri atau mencelakakan diri mereka sendiri, karena sebenarnya orang-orang dengan depresi itu adalah orang-orang yang sangat-sangat butuh tempat curhat atau tempat berkeluh kesah. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi adalah ya udah ajak ngobrol aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita concern, kita pengen tahu, kita tanya aja, tembak langsung, tapi ya be sensitif. Jadi kalian peka, tapi jangan baper. Karena kalau misalnya kalian peka, kalian bisa tahu, kalian bisa merasa, kalian bisa share empati, bukan share. Karena kalau kalian peka, kalian tuh berempati sama mereka. Jadi kalian bisa menempatkan diri kalian kalau misalnya kalian di posisi itu. Setelah kalian nanya, pasti dia cerita. Kalian peka aja kalau misalnya dia mau nangis, dia mau marah, atau apapun, kalian nggak usah tahan itu. Kalian validate aja perasaannya. Karena yang di sini adalah berempati, mendengarkan. Kita poinnya adalah mendengarkan keluh kesah si orang depresi ini tanpa membalas atau ya udah dengerin aja, nggak usah kita juga ngomong, karena kayak mereka tuh di kondisi itu sangat besar kemungkinannya dan sering
seringkali emang ya cuma butuh tempat berkeluh kesah gitu. Jadi kita jadilah orang-orang yang memberikan pundak dan menjadi tempat sampah mereka. Jadi udah dengerin aja, nggak usah ide, kita kasih ceramah atau kasih nasihat, karena dengan kita kasih nasihat atau kita kasih ceramah, bisa jadi orang itu malah jadi makin males, makin tertutup dan merasa bisa aja dia ngerasa dijudge sama kita. Jadi akhirnya dia nggak mau cerita lagi, terus ya malah akhirnya semakin dalam depresinya. Jadi intinya adalah kita tetap dengerin aja tanpa berusaha untuk membalas atau memberikan nasihat, memberikan ceramah. Itu, no. Terus dalam berkomunikasi ini pun kita juga sebisa mungkin menjadi orang yang suportif. Jadi kita dengerin aja, kita nggak usah ngejudge. Jadi kalau misalnya dia mengeluarkan beberapa statement atau hal-hal yang dia rasakan tapi ternyata nggak sesuai sama value kita, nggak sesuai sama pemikiran kita, kayaknya nggak usah langsung dibantah deh. Karena di sini kan posisi kita adalah menjadi pendengar. Kita nggak harus mendebat, kita nggak harus setuju sama apa yang dia rasakan, tapi kita memahami, memaklumi bahwa ya dia orangnya seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya sedalam apa dia udah melewati hal-hal yang nggak dia ceritain atau kesulitan-kesulitan lain yang membuat dia sampai pada tahap seperti itu. Jadi dengerin aja, nggak usah diceramahin, nggak usah kasih nasihat, lo nggak perlu setuju sama hal-hal yang dia bilang, tapi lu iyain aja karena di situ lu belajar untuk berempati bahwa kalau lo di posisi dia, bisa jadi lo juga kayak gitu. Dan yang paling penting adalah lo jangan berusaha memotivasi dia atau memberikan dia semangat, tapi dengan membandingkan kondisi lain. Jadi misalnya kayak, ini gue depresi karena di PHK kerja, terus orang tua gue lagi sulit juga di kampung. Terus, tapi lo malah ngebandinginnya sama kayak, ya elah, lo gitu doang. Lemah. Ada kok orang lain yang benar-benar lebih sulit kondisinya dari lo. Jadi kayak, jangan pernah ngebandingin kondisi di temen lo, kerabat lo, yang lagi depresi ini sama contoh lain. Karena di situ dia akan semakin merasa rendah diri, dia akan merasa semakin bersalah, dan itu sesuatu yang sangat-sangat harus kita hindari. Dan setelah kalau kita udah selesai ngobrol sama mereka, terus kira-kira nih mereka udah unek-uneknya udah keluar, kita udah tahu kapan kita bisa masuk atau bisa ngomong ke mereka. Nah, di saat kita harus ngomong itu, jadilah orang yang suportif. Dalam artian kita mendukung mereka, kita bisa menawarkan apa yang bisa kita bantu. Mereka tuh sangat-sangat butuh diayomi dan butuh ekstra sabar dari kalian. Jadi janganlah cepat baper sama mereka. Karena di saat kita berkomunikasi sama mereka, itu tuh bukan diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang di kondisi nggak prima, lagi down. Jadi pikirannya tuh lagi kacau, lagi nggak bisa mikir lurus, jernih. Jadi apapun yang mereka ngomongin, either mereka nggak mau dengerin kita, mereka marah pada saat kita coba nawarin bantuan, itu semua just don't take it personally. Karena ya that's the depression talk, bukan mereka yang ngomong gitu. Di sini kan kita berperan sebagai caregiver atau orang-orang yang merawat atau menemani atau memberikan perhatian ke orang-orang dengan depresi. Gue sangat-sangat paham kalau sebagai seorang caregiver itu juga akan rentan terhadap stres, dimana kita tiap hari kayak deal sama negative emotion. Bisa aja di satu titik kita tuh juga merasa kayak udah capek, bisa burn out karena terus-terusan menghadapi si orang yang depresi. Karena kan biar gimana pun aura mereka kan emang lagi negatif, lagi down, lagi ya berat lah. Jadi pasti itu bakal drag us down juga. Jadi di saat kalian udah merasakan hal-hal yang seperti itu, kesannya kayak kok kalian juga udah capek banget ngurusin orang ini, itu nggak apa-apa, itu wajar karena kalian sendiri pun punya kapasitas yang nggak bisa terus-terusan kalian paksa. Jadi di saat-saat seperti itu, it's okay for you guys to pause for a while, back off dulu, tapi dikomunikasikan sama temen atau orang-orang yang sedang kalian rawat. Dibilang aja kayaknya gue juga butuh me time, karena kalau gue nggak fit, gue pun nggak bisa merawat lo atau nemenin lo secara maksimal gitu kan, karena lagi sama-sama sensitif, takutnya nanti malah dua-duanya jadi stres, jadi burnout. Lo nggak usah bingung, sah-sah juga aja kalau lo mencari tenaga profesional lain untuk menjadi tempat unek-unek lo atau orang lain yang bisa lo curhatin, karena biar gimana pun kita adalah manusia yang juga punya perasaan dan butuh tempat curhat juga. Jadi jangan ragu untuk mencari support system ketika lo overwhelmed
menangani atau mendampingi orang-orang yang lagi depresi. Jadi emang peran seorang pendamping atau caregiver itu adalah kita memberikan apa yang bisa kita berikan semampu kita bisa tetap suportif, kita bisa tetap menawarkan bantuan yang bisa kita lakukan, tapi jangan lupain juga bahwa kebutuhan kita pun ada yang harus terpenuhi. Dan bantuan-bantuan yang kita tawarkan itu pun nggak harus kita cekokin gitu loh ke orang-orang yang depresi. Bantuan-bantuan itu kita tawarkan semampu dan semaunya mereka menerima bantuan kita kayak gimana. Jadi kalau misalnya mereka udah mau menerima bantuan kita bisa nih nawarin kalau misalnya lo nggak berani ke psikiater atau psikolog sendiri, gue bisa temenin. Tuh kalau misalnya lo lagi kacau banget, gue bisa bantu lo ketemu tenaga profesional untuk mendapatkan masukan baru. Karena kadang kita sebagai teman sesama awam, kita melihat masalah atau memberikan solusi itu ya semampu kita. Jadi kadang dengan kita pergi ke tenaga profesional, pendapat mereka tuh seringkali bisa membuat matanya kebuka gitu loh. Jadi mereka punya point of view baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita lihat gitu. Itulah kenapa peran tenaga medis atau tenaga profesional di sini sangat penting. Dan juga pada saat kalian nawarin bantuan itu, misalnya dia bingung, nggak tahu mesti cerita dari mana, dia nggak tahu apa yang dia rasakan tuh kayak gimana. Nah, mungkin di situ kalian bisa bantu dengan cara ngobrol biasa, terus di list down aja nih mana yang paling ganggu. Misalnya bingung dia, nggak tahu mau jelasin perasaannya kayak gimana, dia nggak tahu apa yang dia rasain. Ya udah, mulai aja dari situ. Emang perasaan kayak gitu munculnya pada saat Lagi ngapain, lagi sendiri. Kalau misalnya lagi sendiri, lagi pikiran apa yang mencetuskan perasaan itu kan bisa banget gitu. Kalian sebagai orang yang dipercaya si penderita atau pasien depresi ini, kalian bisa pelan-pelan guide dia untuk jadi lebih mau terbuka dan akhirnya siap untuk menjalani pengobatan. gitu. Nah, setelah mereka mau berobat, ini mungkin kondisinya benar-benar orang yang kayak tinggal serumah sama kita, either anak, pasangan, atau temen kos dalam jangkauan kita, di sekitaran kita. Di saat mereka udah mulai berobat, kita pun sebagai pendamping atau caregiver, biasakanlah membentuk goal terapi yang realistis. Karena goal terapi yang realistis ini membuat kita sadar dan paham bahwa dalam terapi itu nggak semuanya akan smooth. Akan ada beberapa hambatan yang di luar kendali kita atau di luar ekspektasi kita. Jadi, ketika kita membuat goal terapi yang realistis, kita tahu bahwa proses penyembuhan itu ada tahapannya, ada proses. Jadi dia nggak langsung begitu minum obat hari ini, besok buka mata, udah sembuh, udah happy. Nggak. Dia kerjanya tuh nggak kayak gitu. Jadi, segala sesuatu itu butuh proses, butuh kesabaran, apalagi berbagai macam faktor tuh bisa jadi sangat penting atau sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan. Jadi kita one step at a time, pelan-pelan kita tuntun sampai perlahan-lahan kondisinya membaik dan stabil atau sembuh. Dan meanwhile sambil terapi, kita juga harus ingat bahwa terapi itu nggak berjalan sendiri. Obat itu cuma membantu menaikkan mood, menaikkan perasaan yang down, tapi kita tetap harus ngajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi perasaan bahagia itu. Seperti apa? Mulai pelan-pelan sosialisasi, terus mulai self-care lagi, mulai perawatan lagi, nyalon lagi, cewek-cewek atau yang siapapun, ajak nge-gym atau ngajak olahraga, sepedaan, lari pagi. Itu benar-benar bagus karena ketika kita berolahraga, endorfin di dalam tubuh kita tuh akan naik. Dan endorfin ini adalah hormon yang bisa bikin kita tuh semangat, bisa bikin kita merasanya happy. Makanya kalau pada beberapa orang, Bukan beberapa sih, pada banyak orang abis olahraga tuh badan rasanya kayak seger, happy, seneng, yaitu karena endorfinnya lagi naik gitu. Jadi orang-orang yang depresi diajak aktif aja secara fisik, terus sosialisasi. Jadi mereka tuh punya jadwal gitu loh untuk melakukan sesuatu biar mereka nggak terus-terusan kepikiran atau mereka merasa sendiri dalam hidup ini. Nah, jadi itu tadi gimana caranya untuk menghadapi atau menemani orang-orang yang sedang depresi. Dan poin yang tetap mau gue tekenin adalah kalian harus ingat bahwa depresi itu adalah sesuatu yang nggak bisa kalian fix. Dalam artian, kita pasti punya naluri
naluri ketika orang yang kita sayangi itu jatuh ke dalam depresi, pasti kita ingin seolah-olah memperbaiki semua masalah, fix semua problem yang ada di sekitar dia atau yang menjadi akar masalah dia. Tapi kita bukan superhuman, kita nggak bisa fix semua masalah yang ada, dan depresi itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membawa mereka ke tenaga profesional untuk mendapatkan terapi yang benar dan mendampingi mereka sebisa kita, supaya orang yang kita sayangi bisa sembuh dan kembali ke hari-hari dia yang bahagia seperti sebelumnya. Gitu. Nah, sekian video hari ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan bisa dipraktikkan. Mungkin sulit atau awkward rasanya, tapi nggak apa-apa, dicoba aja, karena mungkin dengan kalian mencoba, kalian udah membantu meringankan kehidupan atau masalah orang-orang yang benar-benar kalian sayangi. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian share ke gue tentang cerita atau apapun, kalian bisa langsung komen Komen di video ini atau DM ke gue. di @janetsupit.md Instagram gue, dan jangan lupa subscribe. Oke? That's it. Dadah.